saya Philo Ferdinand Justin Pekpahan dengan NIM 21400-570. Oke, tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk untuk mengumpulkan nilai UTS sekaligus vlog dan untuk sharing ilmu-ilmu kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas pasar uang. Apa sih itu pasar uang? Bagi yang belum tahu, simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai pada deskripsi atau pada pengertian dari pasar uang tersebut. Oke, kita mulai dari pertama. Pasar uang itu merupakan tempat di mana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. Jadi sebenarnya pasar uang ini bisa diartikan ya sebenarnya peminjaman dana dari pihak lainnya yang memiliki jangka waktu di bawah dari 1 tahun. Oke, lalu saya akan memberikan penjelasan pasar uang menurut peraturan Bank Indonesia. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI tahun 2016 tentang pasar uang, nah itu ialah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. Nah, bagi yang masih penasaran dengan bentukan dan gimana tulisan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 18/11 PBI 2016, saya akan menampilkan gambarnya kurang lebih di sini. Oke. Pastinya pasar uang itu memiliki fungsi. Namun tidak hanya satu fungsi, pasar uang itu memiliki 3 fungsi. Nah, fungsi-fungsinya apa aja sih? Oke, mari kita bahas fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama dari pasar uang itu adalah fungsi likuiditas. Apa sih pengertian dari fungsi likuiditas itu? Oke, pengertian dari fungsi likuiditas itu adalah menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek. Itu adalah fungsi pertama dari pasar uang. Sementara fungsi yang kedua adalah fungsi accumulation of wealth, atau yang pada umumnya atau biasanya kita dengar adalah investasi atau disebut sebagai investasi. Dan desertification of wealth atau bisa diartikan sebagai desertifikasi portofolio. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sarana implementasi kebijakan moneter dan fiskal. Oke, jadi pasar uang itu memiliki beberapa jenis transaksi atau ada beberapa jenis transaksi dalam pasar uang. Apa saja sih jenis-jenis transaksinya dan bagaimana penjelasan dari jenis-jenis transaksi dalam pasar uang? Oke, jadi pasar uang itu sendiri memiliki 5 jenis transaksi. Oke, mari kita langsung bahas ke transaksi yang pertama. Oke, jadi transaksi yang pertama itu adalah transaksi pinjam meminjam atau transaksi pendanaan di luar kredit dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Uncollateralized pasar uang antar bank PUAB. Itu adalah transaksi yang pertama. Dan transaksi yang kedua adalah transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang atau surat-surat berharga di atas 1 tahun atau biasa disebut dengan repo sebagai anggunan atau kolateral. Transaksi repurchase agreement atau repo dapat menggunakan underlying berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau dengan sertifikat deposito Bank Indonesia atau disingkatnya SDBI, sertifikat deposito atau NCD, surat berharga komersial, commercial paper, surat berharga dengan prinsip syariah, dan instrumen lainnya. Transaksi repurchase agreement atau repo dapat menggunakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali surat berharga di pasar uang ini, MRA atau GMRA. Oke, itu adalah jenis transaksi yang kedua. Untuk jenis transaksi yang ketiga itu adalah pinjam meminjam dana dengan menertibkan instrumen pasar uang. Ada SBI, SPN, NCD, dan SBK. Oke,
itu adalah jenis transaksi ketiga. Untuk jenis transaksi keempat sendiri itu adalah transaksi, atau di sini tulisnya transaksi jual beli instrumen pasar uang ya, yang di situ terdiri dari NCB atau SBK di secondary market. Dan untuk yang terakhir atau dari jenis-jenis transaksi dalam pasar uang itu ada transaksi derivatif suku bunga rupiah, atau dalam bahasa Inggrisnya interest rate swap, overnight index swap. Itulah beberapa jenis dari transaksi-transaksi yang ada dalam pasar uang. Bank Indonesia itu merupakan otoritas keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengatur pasar uang di Indonesia. Jadi yang mengatur tentang pasar uang di Indonesia itu ya, yang diamanatkan oleh undang-undang itu ya pasti adalah Bank Indonesia. Nah, ruang lingkup pasar uang yang menjadi kewenangan BI atau Bank Indonesia juga termasuk pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Selain Bank Indonesia, pelaku pasar yang turut berpartisipasi dalam pasar uang antara lain pemerintah, bank, lembaga jasa keuangan, korporasi, individual, dan lembaga intermediari seperti pialang ya, seperti itulah ya. Pasar uang rupiah biasanya digunakan oleh para pelaku pasar untuk kepentingan pengelolaan likuiditas rupiah melalui jual beli instrumen pasar uang rupiah, pinjam meminjam atau pendanaan jangka pendek, dan transaksi derivatif suku bunga rupiah. Pasar uang memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Bank Indonesia. Nah, apa nih? Yakni untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, saudara-saudara. Selain itu, pasar uang juga menyediakan saluran bagi terselenggaranya pertukaran aset keuangan dengan uang. Berbeda dengan sektor lainnya ya yang mungkin terdapat dalam sistem keuangan, pasar uang ini menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan dana yang murni berjangka pendek. Nah, pasar uang itu merupakan sebuah mekanisme lewat mana pemilik dana berlebih atau surplus untuk sementara waktu temporary dapat berjumpa dengan pihak yang mengalami defisit dana untuk sementara waktu. Nah, pasar yang ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dari perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah penyedia mekanisme untuk pemberian kredit mulai dari 1 malam overnight hingga jatuh tempo 1 tahun. Nah, pasar uang memberikan jalan keluar untuk investasi bagi kalangan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah yang memiliki dana berlebihan dalam jangka pendek yang ingin memperoleh sejumlah penghasilan atas dana yang mengatur untuk sementara waktu atau disebutnya temporer tersebut, sehingga fungsi pokok pasar uang ialah mempertemukan kedua kalangan tersebut sehingga memungkinkan terjadinya pinjam-meminjam antara kedua belah pihak tersebut. Dalam pengertian ini terdapat berbagai macam alasan menyangkut kebutuhan akan pasar uang. Pertama, bagi kebanyakan orang dan lembaga, dalam hal ini badan usaha dan pemerintah. Nah, tutup kurung. Keluar dan masuk kas jarang bersesuaian satu sama lain secara sempurna, baik menyangkut jumlah dana maupun waktu, dalam kurung timing, dari penerimaan dan pengeluaran. Pada saat posisi dana surplus, penerimaan melebihi pengeluaran, terjadi dana menganggur dan dapat melakukan investasi di pasar uang sebagai kreditur. Terdapat beberapa instrumen pasar uang yang berlaku di dunia, yakni Treasury Bills atau disingkatnya T-bills, Commercial Paper atau CP, Banker Acceptance BA, Negotiable Certificate of Deposit atau disingkatnya NCD, Dana Federal, Repurchase Agreement, Eudollar, pasar uang antar bank atau biasa disebut Interbank Call Money, Sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan surat berharga pasar uang atau biasa disebut dengan SBY.
PU. Nah, jadi saya rasa penjelasannya cukup sampai situ ya. Nah, untuk penjelasan-penjelasan yang tadi saya sampaikan mungkin masih kalian kurang mengerti atau teman-teman masih kurang mengerti, saya akan memberikan layer per layer dari penjelasan tersebut agar teman-teman nggak kesusahan untuk menghafal atau untuk memahami pengertian dari apa yang telah saya bacakan tadi atau saya jelaskan tadi. Jadi saudara-saudara nanti bisa mengulang kembali atau bisa melihat kembali. Oke, ini adalah cuplikan-cuplikan atau adalah adegan-adegan dari beberapa penjelasan dari pasar uang. Oke, jadi itulah kesimpulan dan itulah materi-materi yang tadi sudah saya paparkan. Semoga apa yang menjadi materi yang saya paparkan dan materi yang saya bawa untuk video kali ini itu bisa berguna bagi teman-teman yang menonton video ini, bisa berguna juga bagi mungkin nanti orang-orang yang akan melihat video ini ke depannya. Oke, kalau memang masih ada banyak kesalahan atau mungkin masih banyak banget kekurangan dalam video ini, sebelumnya saya Philip Jasin Pakpan mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan saya berjanji akan memperbaiki kualitas video saya baik dari segi musik atau apapun itu, dan mungkin kualitas speaking saya dalam cara saya berbicara dan menyampaikan ke depannya, agar teman-teman atau siapapun yang kedepannya mendengarkan atau menyimak video-video berikutnya dari saya bisa mulai terbiasa dan akhirnya bisa mendapatkan kualitas terbaik dari hasil editing, dan begitu juga dengan hasil video dan kualitas saya. Saya Philip Jasin Pakpan mohon pamit untuk undur diri. See you on the next vlog. Bye.